awalnya kita cuman hobi lihat balap liar. Bikinlah motor balap sendiri. Punya duit cuman ya pas-pasan lah kita. Akhirnya nyewa toko. Kita namain di situ Rakyat Sinting Pijak Abis. Itu cuman bener-bener cuman buat balap, buat liaran. Nah, suatu ketika joki kita meninggal. Halo Sobat Zombie, ketemu lagi bareng gue Gojay. Kali ini kita ngubek-ngubek bengkelnya Rakyat Sinting Matic Shop atau lebih dikenal RSMS. Kebetulan hari ini gue ketemu sama juragannya, mumpung lagi di Indonesia nih bos. Enggak. Biasanya susah kalau di Malaysia, di Thailand belanja terus. Halo bos. Mungkin pertama kita ngobrol-ngobrol dulu ya tentang RSMS itu sejarahnya seperti apa, kenapa namanya Rakyat Sinting Matic Shop. Gue mau tanya masalah Rakyat Sinting Matic Shop, itu sejarahnya gimana, kenapa akhirnya namanya Rakyat Sinting Matic Shop? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Wisnu dari Rakyat Sinting. Kita mau bahas tentang sejarah ya, asal muasal Rakyat Sinting dulu gimana. Sebenarnya itu kayak kita cuman main-main doang, nggak ada niatan buat bikin toko, nggak sampai segede ini. Ya awalnya kita cuman hobi lihat balap liar. Dari lihat balap liar terus tiba-tiba ya sama dah kalau zaman dulu kan P3 para pencari pinggiran. Ya ngeliat motor yang kencang yang mana yang itu siapa. Akhirnya dari P3 itu punya duit, bikinlah motor balap sendiri. Dulu namanya bengkel kita namanya Rakyat Sinting Pijak Abis. Ya malam tuh every night, tiap malam tuh cuman ngegas udah nonton pokoknya balap liar pulang subuh. Nah, suatu ketika kita udah punya motor drag sendiri, bukan drag sih sebenarnya liaran ya. Kita punya bengkel, barang sekarang dia buka workshop sendiri namanya Matic Mania. Nama Matic Mania dulu tuh di bengkelnya itu cuman buat motor servis harian sama buat balap liaran. Ya dia karena dulu kita ya sama-sama dari kecil, dari SMA bareng. Ya dia mau buka bengkel yang resmi nih Om. Punya duit cuman ya pas-pasan lah kita. Akhirnya nyewa toko, kita namain di situ Rakyat Sinting Pijak Abis. Itu cuman bener-bener cuman buat balap, buat liaran. Nah, suatu ketika joki kita meninggal. Almarhum dulu namanya Bapeng. Itu nyeting motor, dulu masih ada Bang Mai, MRS tuh. Nyeting motor, jatuh. Nah, kita mikirnya, kenapa nih jatuh ya? Kok nggak lepas-lepas nih motor, udah ditungguin di finish. Kan namanya nge-timing kan Om. Tiba-tiba motornya tus mental, orangnya lari ke rel kereta, meninggal ya, dipelukan Bang Mai sama anak-anak. Dia bilang, kita tetap Rakyat Sinting ya. Nah, akhirnya dari situ kita nabatin, ya udahlah kita tetap nama kita Rakyat Sinting. Tapi ya dulu tetap aliran kita liaran balap sampai bisa punya motor drag race beneran sama Bang Mai. Dari situ Rakyat Sinting Pijak Abis. Kesininya mulai lagi punya toko dikit-dikit sebenarnya. Dari bengkel harian ya gue nggak suka sebenarnya, udahlah kasihan teman kita udah mati, udah meninggal maksudnya, mau ngapain lagi kayak gini, udahlah kita majulah, bukalah toko aksesoris kecil-kecilan. Gue pikir gue punya motor kontes pribadi, dan dari situ gue nyetokin barang kecil-kecil Om buat pakaian pribadi niatnya. Nah terus seiring berkembangnya waktu nih, orang pada datang, gue mau dong Monel. Dulu zaman dulu Monel bos, Monel Kitako udah the best banget deh. Dulu zaman Monel Kitako, ring Kitako itu tahun 2009 2010 lah. Ya? Iya. Lagi rame-ramenya. Iya lagi booming dah, happening banget deh itu buat ring kayak gitu. Kelasnya udah mantep dah, anak-anak Tailok dulu belum ada urusan Tailok kayak gitu malah. Akhirnya main ring Kitako udah bagus, udah mulai ini banyak nih yang pada beli. Gue mau dong lu nitip ini, gue mau dong nitip ini. Gue mikir kan, udah lama lu tetep buka servisan sama liaran lu, gue buka sendiri boleh nggak? Gue nyetokin di etalase gue nih sendiri kan, kita punya 2 etalase Om. Jadi etalase yang satu itu etalase khusus oli, spare part, carrying seher lah, latuk roller lah. Lah kalau etalase gue khusus nih, adanya cuma Monel aja. Terus Monel, ring, baut stainless 2 kunci. Ya udah kayak gitu aja. Lebih ke aksesoris. Ya, gua lebih ke dandan, dia lebih ke engine. Gitu. Akhirnya gua udah mulai punya motor pribadi yang bisa ibaratnya ngedongkrak nama Rakyat Sinting. Dulu motor gua bulu ayam. Nuvo bulu ayam, ya alhamdulillah dari satu motor udah nyabet 10 gelar dah. Entah dari dulu ya ada yang di otomotif, ada di Autotrend, ada di Motor Plus.
Nah dari situ tuh kita udah bentuk, udah deh Mat, udah kita buka sendiri aja namanya sekarang Rakyat Sinting Matic Shop gitu. Jadi kalau gue pikir, gue sempet debat sama dia, udahlah speed shop aja lah bos. Kalau kita speed shop kita harus nyiapin blok seher, kita harus nyiapin kertas yang udah bandulan 5 VV dulu udah banyak. Komponen Iya, mesin karbu kita ya. udah sadar. Bicara speed shop ya, ini kita speed bicara ya. Kalau Matic Shop kan kecil-kecil juga nggak apa-apa. Iya. Yaudahlah, nggak apa-apa lah kita Matic Shop aja. Yaudah, lu dengan Rakyat Sinting bejek abis lu, gue dengan Rakyat Sinting Matic Shop gimana? Yaudahlah kita gabung aja lah sama-sama Rakyat Sinting Matic Shop. Itulah awal terbentuknya Rakyat Sinting Matic Shop. 10 tahun lebih sekarang ya umurnya. Alhamdulillah dari 2009 lah, dari 2009 sekarang di 2019, 10 tahun lebih lah. Ya, gitu. Nah sekarang kalau gue lihat nih, lu lebih banyak jual komponen-komponen yang notabene ya barang-barang mahal ya. Brembo lah, terus Ohlin, Nitron. Yang juga bikin heboh sempet rame tuh sosial media kemarin masalah pelek seharga 60 juta. Pelek 60 juta. Tapi ada lah bos yang beli. No hoax, Iya. barang sampai dari mana kita tracking sampai di Pejaten dan ada yang pakai di Indonesia. Nah, gue pengen tahu lu bisa dapat barang gitu. Oke, lalu sedikit mungkin kalau menceritakan dapur. Lu ceritain lah. Iya, planningnya sih sebenarnya kan kita searching. Namanya kalau dibilang bahasa zaman toko zaman dulu tuh pasti lu modal foto jadi cuan. Gimana tuh caranya modal foto jadi cuan? Ya kita cuman searching aja, anjir kok cakep-cakep di Thailand ya. Ini sewaktu-waktu kan ke Thailand tuh, Yeah. lihat langsung nih barangnya bener nggak sih yang difoto? Ya sekarang kameramen menipu semua bos. Iya. Ya ibaratnya lebih bagus dengan mata telanjang dong kita Yeah. lihat. Akhirnya gue pegang sendiri, gue lihat apa bedanya ya. Oh ini yang KW, ini yang ori. Kenapa yang di KW mereka nggak banyak yang pakai, yang ori malah segini bahalnya, pada banyak yang pakai. Gue bingung deh tuh. Akhirnya udahlah, cobalah balik lagi tuh ke Indonesia. Gimana caranya ngalirin ala Thailand style. Sebenarnya bukan gua sih awal otak pertama yang pada ke Thailand duluan, tapi kita mikir dari ban cacing dan mulai kesini ya namanya bukan dibodohin ya bos. Ya kita belanja masih sama orang, masih konsumtif sama orang, beli barang yang penting modal berapa jual berapa. Kita nggak tahu tuh barang ori, barang KW, pokoknya pakai ala Brembo, penting top. Ya modal minim tapi dilihatnya wah. Tapi makin kesini makin kenal bos besar, makin kenal orang-orang yang motornya yang gede-gede, moge-moge. Kok gue pikir dengan harga gue ngeluarin budget yang KW segitu, kenapa gue nggak beli yang ori gitu. Walaupun ya kastanya jauh lah perbandingannya, tapi kan kalau bicara walaupun second tapi ori barang gue gitu bos. Kalau di sini tuh sebenarnya lu ngelayanin custom apa cuma jual komponen doang, atau sekaligus lu mau custom beli komponen segala macam bisa di sini? Kalau kayak gitu sebenarnya kita mekanik nggak begitu banyak, nggak begitu paham kalau urusan engine spesial kayak gitu kita ngelain part. Tapi kalau misalkan part yang dari sini beli di sini kita pasang di sini itu ada banyak juga, kayak misalkan Brembo itu masang-masang rem kan sebenarnya gampang. Tapi kalau custom misalkan ngelor rangka, harus ngebubut, harus bikin bracket, itu kita ada tempatnya lagi. Ada Bisap ke fungsi lain ke tukang bubut bracket yang CNC atau tukang, pokoknya sering-sering main ke tukang bubut lah bos. masalah pelek 60 juta, masalah socks 28 juta, dan ini ada yang beli gitu. Gue bingung. Itu gimana caranya lu bisa ngejual itu dan lu bisa nemuin itu gitu. Dan meyakinkan orang bahwa ini emang layak lo beli gitu. Ya gue pikir tadinya awalnya di X-Max itu rata bos. Kenapa komponen terbesar ya dia di pengereman, karena kan dengan bobot 250 cc pasti ngeremnya nggak sesuai dengan pengeremannya. Yaitu identik awalnya anak-anak X-Max kalau gue lihat ya, kalau kita kan dagang harus bisa baca pasar. X-Max baru beli, kenapa yang harus dibeli itu knalpot. Brembo pengereman nggak mau aja kalau merek lain kayaknya kesannya. Maklum bos, menengah ke atas. Iya. Jadi maunya Brembo kanan, kiri, depan Brembo, belakang Brembo. Sok yang paling mahal apa? Ohlin. Padahal ya walau alam nggak semuanya tahu itu fungsinya apa. Banyak juga kan yang kesalahan terjadi di X-Max kayak gitu. Kayak misalkan kaliper depan maunya Brembo 4 piston. Kalau 4 piston atasnya naiknya pakai 14. Oh saya mau yang paling mahal Corsa Corta. Ya monggo, tapi
jangan bicara nyaman, kalau itu Corsa kan sebenarnya buat double disc. Iya. Nah, makanya kita arahin, kita bilangnya, Om sayang Om, daripada Om ngeluarin uang yang lebih banyak, itu mendingan Om saving uangnya buat peritilan yang lain. Why not? Kenapa enggak? Maksudnya dia bisa ngumpulin dengan oke lah, dia punya budget 50 juta nih, motor turun, saya mau modif 50 juta. Jadinya apa aja? Ya kita terserahin Om lagi, enggak, wah cuannya gede nih, gue makan nih, enggak, kita Om nih sekian, ini sekian, ini sekian. Kalau ada barangnya di sini, diambil, kalau enggak nih rekomendasi tokonya di sini, kalau mau dititipin ke saya, monggo. Nah, sewaktu-waktu tuh ketemu bos gila ini, dia udah full head on nih, udah mentok banget deh. Dia bingung mau apa lagi. Ya saya kan nggak mungkin dong kita harus pacuan di Indonesia aja. X-Max ada di Thailand ada, di Singapura ada, di Malaysia ada, di Europe pun ada. Kita searchingnya agak jauhan dikit bos. Kita lihat di Thailand itu oke, ketinggalan sama kita tahun produksi, tapi dia makin kesini makin top gitu, barang-barangnya juga. Ih, kayaknya di Indonesia belum ada nih. Gue gimana caranya buat di Indonesia supaya ada barangnya ke sini. Gitu. Makanya sampai masukin pelek over racing sama harga 60 juta. Jujur itu gue kongsi sama Vin hampir 2 bulan, Bos. Nego-nego gimana caranya tuh pelek dari Thailand bisa sampai Indonesia. Dia bilang nggak ada. Gue harus nunggu dari Jepang dulu. Karena nih pelek diproduksi di Jepang. Oke, dan nanti dari Jepang dikirim ke Thailand, baru dari Thailand gue shipping ke Indonesia. Gue nggak mau tahu, gue pokoknya besok ke toko lo, gue ke Thailand, gue ke toko lo copot yang ada di motor lo. Terus motor gue maskot loh, ini nggak ada peleknya gimana? Ya udah, itu resiko lo, gue udah bawa uangnya lo, gitu. Dan lo nyanggupin, ya berarti motor lo yang nangkrak. Gue nggak mau tahu, gue bawa tuh peleknya dia. Ya makanya kata dia, ya udah kalau misalkan memang nanti datang yang baru, gue tuker. Udah itu masalah gampang, yang penting kita bicara ada uang ada barang, gitu aja. Ya walhasil gue bawa ke Indonesia, Hebring bos, Indonesia. Ya wajar lah gue dibilang orang gila lu, jual jual pelek seharga motor 50 juta, 60 juta worth it lah baru. Second 50 juta, ini pelek 60 juta. Dikatain gila, gue mau bodo amat, yang penting gue jualan halal, barangnya ada, gue pikir gitu. Dan yang beli, ya alhamdulillah ada orangnya juga, orang berkelebihan mungkin ya, kita nggak tahu. Dia udah mentok di semua aksesoris, dia udah bagus di semuanya komponennya, dia mau yang lebih wah lagi. Tapi yang gue bingung ya, dia jual seberapa, orang datang ke sini bukannya nanya, bos mau beli ini berapa, enggak, bos gue punya budget segini dapat apa. Itu makanya enaknya gitu. Kalau kita bandel ya, maksudnya nakal dikit bisa cuannya gede. Nah, gue nggak mau kayak gitu. Omongannya bos, anak motor busuk dimanapun. Lu mau main di A, lu mau main di kelas biasa, kelas tinggi sampai kelas atas, dunia motor sekelupit tuh. Itu aja orangnya, itu aja. Iya, seputeran dia lagi. Lu kalau di motor udah busuk, lu mau main kemana pun juga busuk. Makanya kita brand image-nya kita coba bukan buka-bukaan modal ya, Om. Ya, ibaratnya bahasa kerennya customer builder lah. Custom builder lah, cuma nanya-nanya doang. Jadi konsultasi lah, Om. Bagusnya diapain? Ini dengan budget segini diapain? Ya wajar kalau nanyanya di kita, belinya di orang lain ya nggak apa-apa. Kita juga nggak ada, ya anjir lu nanya doang di gua udah kasih tahu lu belanja di tempat lain, nggak apa-apa, itu kan haknya customer. Yang gue lihat kan selama ini ya Nuvo, karena lu mainnya dari Nuvo, terus ke NMAX sebelumnya, terus sekarang X-Max. Nah kalau brand-brand lain kayak ada Honda juga kan, sekarang ada Forza, terus Vario juga yang Pegasus kelas itu gimana? Ya kebanyakan sih gue punya teman-teman sendiri yang khusus spesialisnya. Kayak misalkan Forza ya Forza, terus kayak misalkan Vario ya emang dia rajanya Vario. Ya jadi kita kongsi-kongsian aja bos. Kalau misalkan gua ada barang Yamaha, lu ada customer, lu lempar ke gua. Kalau gua ada customer Honda, gue lempar ke lu. Dan itu kita dekatan dan hampir mirip namanya. Si monyet retro Davi, Sinting Garage itu nggak ada obat lah bos. Jadi gua Baron Davi tuh ibaratnya triangle-nya Pejaten, enak lu mau kesini enak, lu mau kesini enak gitu. Ya lain waktu kita bakal main ke retro juga, ke monyet retro sama Om Davi, terus sama Baron, emang nggak jauh sini aja. Pejaten bersatu. Oke, sekali terakhir. Budget minimal lah kalau gue mau custom, gue punya NMAX ya mungkin dari segi tampilan atau apa yang bisa diubah nih dari posisi standar, terus budgetnya berapa? Kalau murah aja, murah dulu. Bicara bener-bener murah ya. Kita bicara apa nih? Style, engine, atau kelayakan jalan atau apa? Oke, lo kan mainnya di style ya. Ya udah di style dulu. Lu punya budget 350.000, motor lo bisa berubah. 350.000.
Lu ganti aja pelak lu, ganti warna. Itu udah berubah. Ngecat bos. Itu repaint. Repaint pasti yang udah pertama ya. Bicara NMAX kan sih. Iya. NMAX yang lu harus repaint ya kalau menurut gua. Soalnya silver banget, sekarang udah mulai agak ada gold nih. Silver ya bagus deh kalau misalkan lu itemin. Kan sekarang udah ada hitam, warna-warna lain buat ciri. Terus bumerang itu 3,5 itu udah cukup. Nah, mau naik lagi ke pengereman atau buat harian, lu bisa upgrade CVT. 500.000 udah cukup. Itu dulu. Nanti lu udah CVT udah 850.000 tuh ya. Pelek, CVT ganti. CVT. Kita jangan bicara engine sama yang lain dulu deh. Iya. Kita bicara pengereman. Dari yang paling murah budget sampai yang paling tinggi ada. Dari yang paling murah apa ya gue bilang? Handle-nya doang Racing Boy murah, Bos. 150.000. Okay. Tapi kalau mau ganti masternya, ya lu ganti masternya apa ya yang bagus ya, kita lah. Aku yang KTC ya. Cukup lama lah. KTC Racing Boy juga Ya, bagus. sampai yang harganya Sampai yang jangan deh. jutaan. Itu tuh yang di belakang tuh. Kelihatan Ini nggak? kayak gini 5.500.000 Corsa sebelah kanan only. Ntar sebelah kiri 4.500.000 10 Ngerem. juta kanan-kanan. Waduh. Ceban Bunyinya lain, coba. Itu baru masternya doang. Belum kaliper. Belum kaliper. Ada yang 25 juta sepasang, ada yang 6 juta. Jangan dah. Bos. Tega amat. Kita yang biasa aja, yang penting ngerem. Iya. Yang enak malah yang lebih murah. Cari copotan motor bekas, entah dia crash atau yang lain, dilihat kampasnya bagus, pistonnya bagus, bekas-bekas moge macam Tokicho, Nissin kan bagus, Bos. Ya kita tinggal beli secondnya, harga second, Bos. Iya. Panci 5 menit dipakai second nggak? Iya. Ya setengah harga dong. Iya. Kita pakai, Pedagang bisa aja. Ya iyalah, Bos, lu beli panci ini sekarang ya. Lu beli 20.000, lu jual lagi berapa? Masa iya 19.000, paling ditawar goceng. Gitu. Jadi ya nyari-nyari spare partnya yang dari limbah-limbah moge deh. Kalau gua rekomendasinya karena mereka cc besar, look bagus, original ya jelas. Gua nggak mau lah namanya jadi kacang letak kulit. Teman-teman gua pun ayo ayolah kita kapan lagi sih ngeracunin orang main orian dikit-dikit aja dulu. Biar bos-bos besar juga bagus. Tapi lu nggak usah ngeledekin barang KW mana, barang ori mana. Ya lu dagang mulai jujur lah. Lu jual nitron 4 juta, 5 juta, oke buat yang di bawah mikir anjir mahal. Nah tapi lu kalau tahu itu nitron aslinya berapa, lu bakal malu sama yang di atas. Ini kopi KW. Oh, ini kopinya. Makanya di nih. sini kadang-kadang kita nyetok yang kopi yang mana, yang original yang Buat mana. ngebandingin lo ya, perlu ya itu ya. Tapi buat lu, kalau lu just for kontes, buat ajak ijikan sehari-hari ya, why not lah. Dengan harga budgeting murah. Looknya juga mirip ori loh. Mirip. ori. Oke, next kita bahas ini masalah yang asli sama yang kopian. Kita bahas nanti di lain waktu. Itu aja ya, semoga bermanfaat.